kami kan perlu informasi terkait dengan informasi pasar kerja, terkait dengan pengembangan ekonomi Aceh Besar seperti apa ke depannya. Nah, akan kita sesuaikan dengan kejuruan yang akan kita bangun nanti di Aceh Besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaba, apa kabar akan mandum semua? Semoga kita tetap sehat, aktif, dan produktif dengan banyak hal yang bermanfaat. Karena kata orang bijak bilang, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ngomongin tentang manfaat, episode kali ini Cek Gun akan menampilkan info semacam reality show. Kabarnya pemerintah daerah Aceh Besar akan menghibahkan tanah sekian hektar kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI supaya bisa dimanfaatkan menjadi sarana dan prasarana pelatihan untuk masyarakat Aceh khususnya, atau kalau ada yang mau datang jauh-jauh dari luar daerah untuk pelatihan boleh juga. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, kelamaan takut basi. Di luar sana udah ada Cek Gun, kembaranku dulu. Sekarang Cek Gun lagi nemenin Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Budi Hartawan. Hari ini dia mau ikut survei ke lokasi tanah milik Pemda Aceh Besar yang rencananya akan dihibahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI. Oke, biar lebih jelasnya langsung aja ambil alih Cek Gun. Silakan. Yap, benar sekali kata Cek Gun, rekan saya di studio, bahwa hari ini kita ada agenda penting Ruli, yaitu prosesi hibah tanah sekian hektar dari pemerintah daerah Aceh Besar kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, ikuti terus. Ini tanahnya, kita lagi lihat posisi tanahnya tuh, ada juga kepala BPPT Banda Aceh dan lain. Ini posisi tanahnya. Ini tadinya, ini kan dinas tenaga kerja kan? Ya mulai dari sini ya Pak, kira-kira? Iya, sampai sini bisa? Iya. Oke, ya udah. Tadi masjid yang kita lewat tadi dekat sekali. Oke, kami nanti siapkan sertifikat dulu, apakah nama atas nama Pemda Aceh Besar. Nanti sertifikatnya kita serahkan ke pihak Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kami dulu ukur yang pas berapa kebutuhan dari pihak Kementerian Kerja untuk membangun UPTP ini. Tanya administrasi kita siapkan dan kita langsung sertifikatkan tanah ini. Dan sertifikat itu akan kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja. Nah, itu bagus. Yap, rekan akar. Sekarang alhamdulillah saya berkesempatan satu mobil dengan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Budi Hartawan. Kali ini kita mau coba ngobrol-ngobrol, diskusi sedikit tentang hibah tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Aceh Besar kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Bapak Budi Hartawan. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu, Pak. Baik, Pak Dirjen. Bisa diceritakan Pak, awal mulanya ini komunikasinya ini dibangun dari mana Pak? Sebelum ada titik temu istilahnya kesepakatan bisa terjadinya hibah tanah ini Pak, gimana Pak? Baik, awalnya kan kita melihat bahwa Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh ini kan tempatnya sangat terbatas untuk kita bisa tingkatkan kapasitas dari pelatihan. Karena lahannya yang sekarang di Banda Aceh ini kurang lebih 2,7 hektar, nah, kita melihat perlu ada pengembangan. Nah, tapi nggak mungkin lagi dilakukan pengembangan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh kan.
Nah, Mungkin ada tempat sempit kali ya. Ya, jadi kalau kita mau meningkatkan kapasitas pelatihan ya mau nggak mau kita harus kembangkan di tempat lain. Dari tempat yang lebih luas. Seperti BLK lain apa ya. Nah, belum ada kejuruan pertanian ya Pak Kepala ya. Kejuruan pertanian belum ada. Dan kejuruan-kejuruan lainnya yang mungkin mendukung. Pada saat kunjungan Ibu Menteri juga disampaikan pada saat itu dihadiri oleh Pak Wali Kota. Dan kemudian dalam diskusi kita sampaikan perlu ada peningkatan kapasitas ya, gimana caranya ya. Mau tidak mau harus ada pengembangan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Aceh. Nah, alhamdulillah Pak Gubernur merespons itu dengan menerbitkan surat dan kemudian Pak Bupati Aceh Besar juga merespon dengan membuat surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian diusulkan oleh Pak Bupati untuk ya diperbesar pengembangannya di Aceh Besar ini. Nah, surat sudah saya terima dan minggu lalu saya sudah membaca surat itu di Kemnaker. Saya lihat ini suatu kemungkinan yang baik. Pada saat kunjungan kerja saya ke Banda Aceh ini ya, kita luangkan waktu dan alhamdulillah pada hari Jumat ini bersama Pak Sekda, kita Pak Asisten juga, asisten lengkap, asisten 1, asisten 2 dan asisten 3 dan seluruh jajaran, kita bisa lihat lahannya. Lahan itu cukup bagus untuk pengembangan workshop Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh. Yang mudah-mudahan ini menjadi bisa menjadi pengembangan daripada balai kita di Banda Aceh. Ya, kebetulan hari ini Jumat Pak ya. Ya, insya Allah kita lihat bisa menjadi kebaikan untuk peningkatan kompetensi masyarakat Aceh khususnya. Betul, betul. Nah. Kemudian Pak, tadi kita udah lihat di lapangan itu yang disepakati tadi itu berapa hektar Pak dari ini? Dari ada lahan yang diusulkan oleh Pak Bupati Aceh Besar tadi, 12 hektar itu adalah suatu lahan yang diperuntukkan untuk Dinas Tenaga Kerja sebagian dan sebagian lagi diusulkan untuk pengembangan balai tadi. Nah, kita baru lihat sebagian. Nah, kemungkinan bisa 5 hektar dan juga bisa diperluas di sampingnya. Tadi kita udah lihat beberapa kemungkinan. Nah, ini kita lihat aja dulu kayak apa. Nanti Pak Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh akan menindaklanjutinya, bertemu dengan Pak Bupati, Pak Sekda kembali untuk berdiskusi. Kita lihat kejuruan apa sih yang benar-benar diperlukan untuk mengisi pasar kerja yang ada di Aceh Besar dan juga mungkin kabupaten-kabupaten sebelahnya, sekitarnya. Dari situ baru kita lihat, oh ternyata kita perlu lahan berapa besar, baru kita bisa tentukan nanti. Nah, kami kan perlu informasi-informasi terkait dengan informasi pasar kerja, terkait dengan pengembangan ekonomi Aceh Besar seperti apa ke depannya. Nah, kita sesuaikan dengan kejuruan yang akan kita bangun nanti di Aceh Besar ini. Ya, kemudian Pak, terus rencana selanjutnya itu seperti apa Pak prosesnya? Nah, tahap berikutnya nanti mungkin Pak Kepala akan melakukan pertemuan-pertemuan kembali dengan Bapak Bupati Aceh Besar. Kemudian juga akan dilihat semua administrasinya. Nah, kita harus yakinkan bahwa tanah yang diberikan kita itu clear semua administrasinya untuk bisa dilakukan hibah antara Kabupaten Aceh Besar dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, tahap berikutnya yaitu tadi administrasi dilihat, kalau memang semuanya lengkap dan memenuhi persyaratan untuk hibah, dilakukan hibah dengan penandatanganan antara Bapak Bupati Aceh Besar dengan kami di Dijen Bina Votas, yang insya Allah mudah-mudahan bisa disaksikan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Kalau tahap itu sudah selesai, kami tinggal membuat perencanaannya, master plan ini seperti apa, tanah yang akan diberikan kita bikin dulu master plan-nya. Tadi untuk sesuai nggak kejuruan apa yang mau dibikin di sana. Nah, kalau udah selesai master plan-nya baru kita lakukan pembangunan. Ya, mudah-mudahan ini sesuai dengan rencana kita semuanya. Dan Pak, mohon izin Pak sekalian, kalau dari Bapak sendiri sebagai kepala PTP BPP Banda Aceh Pak,
yakin Pak mau istilahnya mengembangkan sayap ke sana gitu, Janto gitu Pak? Seberapa yakin kira-kira? Ya, yakinnya harus 100%. Harus 100% karena tadi disampaikan Pak Dirjen bahwa di BPWP Banda Aceh sekarang itu tidak mungkin lagi dilakukan perluasan atau pengembangan perusahaan. Jadi harus memang kita harus ekspansi keluar ke kabupaten yang lain untuk mendukung juga program kerja dari kementerian. Harapannya workshop yang dibangun juga nanti di Kota Janto ini kalau memang ibalahannya berhasil, jadi ya yang workshopnya yang tidak ada di BPWP Banda Aceh, apakah dari pertanian, peternakan, ataupun tergantung nanti ada investor-investor lain yang akan berinvestasi di Aceh Besar khususnya ataupun di Aceh pada umumnya. Ya memang kalau dari saya sendiri ngeliatnya lebih cocok ke pertanian sama peternakan ya Pak ya. Ya, tapi nanti kita tetap lihat lagi diputuskan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar sendiri. Semoga apa yang diprogramkan oleh Kementerian Tenagakerjaan Pak Dirjen, Pak Kepala, semuanya berjalan lancar. Semua untuk kepentingan kompetensi pemuda-pemudi Indonesia khususnya di Aceh. Semoga di hari Jumat ini menjadi hari baik untuk permulaan itu Pak. Mungkin ada kata-kata sedikit Pak, motivasi dari Pak Dirjen Pak. Baik, satu, kita tidak boleh merasa lelah untuk terus membantu masyarakat meningkatkan kompetensinya, karena masyarakat itu sangat mengharapkan adanya peningkatan kompetensi yang bisa diisi melalui balai-balai pelatihan vokasi dan produktivitas. Kenapa? Karena sebagian besar daripada kompetensi yang mereka miliki itu sebagian besar banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, oleh karena itu kita harus terus mengisi celah-celah peningkatan kompetensi itu dengan peningkatan kompetensi yang ada di balai-balai kita. Ya, tentunya harus ada dukungan juga Pak ya dari semua pihak Pak ya. Oh tentunya seperti itu, kita nggak bisa jalan sendiri. Sinergitas, kolaborasi dengan semua pihak sangat kita butuhkan. Jadi dengan adanya kolaborasi seperti itu bisa kita lakukan percepatan dalam kita meningkatkan kompetensi masyarakat. Makasih banyak Pak Dirjen atas kesempatannya untuk sini. Nah, makasih Pak Kepala atas kesempatannya. Ya begitulah rekan-rekan, tadi udah dengar sendiri sama-sama kita simak tadi gimana obrolan aku sama Pak Kepala, Pak Dirjen juga itu tentang hibah tanah hari ini. Kita semua akan menjadi saksi virtual yang kemudian akan kita abadikan menjadi jejak digital. Selanjutnya aku serahkan lagi ke Cek Gun di studio Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh. Ya silakan. Wow, mau banget ya. Kalau aku sih yes. Jadi kita udah lihat langsung bagaimana keseriusan kedua belah pihak untuk bersinergi bersama-sama membangun tempat pelatihan kerja di area Janto Aceh Besar. Tinggal kita tunggu aja nih. Tadi Cegun di lapangan bilang katanya kita semua menjadi saksi virtual dan akan kita abadikan menjadi jejak digital. Siap. Oke lah kalau begitu aku juga gak sabaran untuk pamit undur diri. Jangan lupa senang, jangan lupa bahagia, dan jangan berhenti berharap. Karena harapan adalah doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.